Ciao ragazzi, come state? Welcome back to our channel with me Nindi and Luca. so this video is actually the sequel of the previous one. If the previous what? Yeah. I tell you say something. In the previous one, we already made pesto, but pesto alone is nothing, right? So there should be pasta to eat with, and we will make gnocchi. It's a kind of pasta, ya kan? Yeah, you can consider a pasta. And it's made of Potato mostly. Then you can put flour and egg to make it more compact. and that's it. And that's it. So easy, right? Yeah, actually, this is the typical version of Okay. the made version, but the most common version using potato. Anyway, you can make gnocchi with something else like ricotta, spinach, ceci, Ceci. and something else. Okay, and actually it's so easy. If you are curious, watch this video completely, and at the end we will add the pesto that we already made in the last video to this gnocchi. So it's gonna be gnocchi with pesto. Yeah, Okay, how is it? Let's go. let's go. Start it. Untuk membuat gnocchi pasta, ya bilang aja pasta lah ya, sejenis kok. Itu gampang banget dan kita cuma butuh 3 bahan utama, yaitu kentang, tepung terigu serbaguna, dan juga 1 butir telur. Nanti semua bahannya akan aku tuliskan di kolom deskripsi, oke? Dan langsung aja kita rebus kentangnya seperti biasa. Ngerebus kentang itu harus sampai empuk dan matang, karena kentang itu kadang di bagian luarnya udah matang, di bagian dalamnya masih keras. Jadi pastikan si kentang ini sudah empuk dan sudah matang, terus kulitnya nanti mudah untuk dikupas. Kalau kentangnya udah matang, kita angkat, kemudian didinginkan sebentar, dan lalu kita kupas kulitnya. Kalau kalian pakai 500 gram kentang ya, semuanya ini harus dikupas sampai bersih kulitnya, oke? Nah, kentang yang udah matang dan udah dikupas tadi, balikin aja langsung ke dalam mangkok besar. Pastikan semua kentang sudah dikupas dengan bersih ya sebelum dibalikin. Nah, setelah itu, kalau kalian tahu mashed potatoes, kita akan bikin kentang-kentang ini menjadi mashed potatoes. Kalau kalian punya alatnya buat menghancurkan atau melumatkan kentang, boleh banget dipakai. Berhubung kita nggak punya, kita jadi kerja 2 kali menggunakan pelunak daging dan kemudian dihancurkan menggunakan garpu. Asli ini PR banget. Jadi kalau kalian punya alatnya sebaiknya dipakai. Kalau nggak ya boleh ditumbuk dengan cara apapun deh yang kalian mau. Pastikan si kentang-kentang yang kalian tumbuk ini ditumbuk sampai halus dan hancur. Jadi nggak cuma hancur yang kasar-kasar gitu, tapi benar-benar harus lumat ya. Iya kan, kalau nggak punya alatnya emang bakal jadi PR banget asli. Habis ditumbuk dihancurin lagi pakai garpu, PR.
Selanjutnya, siapkan tepung terigu serbaguna. Cara mengukurnya adalah berat dari tepung terigu adalah 1/3 dari berat kentang. Jadi kalau kita pakai 500 gram kentang, kira-kira tepung terigunya itu sekitar 160-an gitu ya. Nah, terus kalau udah, kita balik lagi ke kentang tadi, kasih sedikit garam. Dan di sini selain garam kita juga pakai biji pala. Gak tau kenapa ya, si Luka nih suka banget dengan taste-nya biji pala, kata dia bikin aromanya wangi. Tapi ini opsional banget, tidak harus dipakai, sesuai selera aja. Kalau kalian gak suka aroma biji pala, bisa tadi pakai garam aja cukup, oke? Setelah itu masukkan tepung terigu yang tadi udah kita ukur pakai timbangan. Terus habis itu diaduk-aduk dulu, dicampur dengan kentangnya, tapi pakai garpu aja dulu. Dan setelah ini kita bisa masukkan telur 1 butir. Perbandingannya 500 gram kentang itu 1 butir telur, begitu. Jadi kalau kalian bikin 1 kilo ya telurnya ditambah, gitu ya. Tambahkan sedikit garam lagi ke adonan ini, kemudian kalian bisa mulai untuk mengaduk sampai adonannya tercampur rata. Sebenarnya ini nggak ribet sama sekali karena ngaduknya atau uleninnya tuh nggak kayak kita bikin pizza, bahkan nggak kayak kalau kita bikin pasta-pasta lain gitu, karena si gnocchi ini adonannya harus soft begitu. Oh iya, ini sekedar tips. Kalau kita lebih suka yang rasa kentangnya itu berasa banget gitu ya, dan tekstur dari gnocchinya sendiri tidak terlalu lembut gitu, jadi masih agak-agak al dente gitulah. Nah, kalau kalian suka tekstur gnocchi yang sangat lembut, kalian bisa tambahkan sedikit lagi tepung terigunya gitu. Jadi semakin banyak terigu, semakin lembut adonan dari gnocchinya. Setelah adonan yang di mangkok tadi tercampur rata, kita bisa lanjutkan untuk mencampur atau menguleninya di meja atau bidang datar. Nah, kita uleni di sini sampai adonannya itu lembut, terus lebih elastis dan lebih padat. Untuk ngulenin gnocchi sendiri sih nggak ribet dan emang nggak harus yang sampai elastis banget gitu. Yang penting udah tercampur rata, sudah lebih padat, lebih solid aja cukup gitu. Jadi ini sebenarnya pasta yang bebas drama banget sih. Nah, adonan gnocchi kita sudah siap. Selanjutnya kita bisa potong menjadi 4-5 bagian adonan tersebut. Kemudian digulung-gulung, di-roll atau dipilin lah ya istilahnya, iya gak sih? Correct me if I'm wrong please. Pokoknya kita roll atau kita gulung sampai adonannya itu menjadi lebih kecil tapi panjang. Jangan traveling kemana-mana otaknya atau pikirannya, yang jelas panjang dan kecil kayak gini nih kayak gini, dilihat aja langsung. Sambil menunggu adonan tadi dipilin-pilin, kita bisa mulai untuk merebus air buat nanti masak gnocchinya. Jangan lupa kasih garam di airnya, oke? Terus kalau tadi adonannya itu sudah menjadi lebih kecil, kita bisa potong-potong kira-kira 1 ruas ibu jari. Potong semua adonan menjadi seukuran ibu jari sampai tidak ada lagi adonan yang tersisa. Nah, kalau udah, gnocchi itu biasanya memiliki bentuk yang bergaris-garis, biasanya dibentuk pakai garpu begini. Kalau kalian orang Indonesia, kemungkinan besar kalian pernah dengar kue garpu asli. Tanya orang tua kalian deh, pada tahu nggak kue garpu? Itu kayak snacks paling famous zaman gua kecil gitu kan. Gnocchi itu ngebentuknya pakai garpu juga, mirip-mirip kue garpu. Dan gue amatir di sini, jadi maafin kalau bentuknya nggak bagus.
Tapi sebenarnya ini karena kita pengen rempong aja sih. Aslinya kalau kalian nggak bisa ngebentuknya, cukup dibulet-buletin aja terus langsung rebus. Dah itu the best mager way sebenarnya. Cuma ya ini ala-ala aja lah. Boleh diikutin, boleh enggak. Suka-suka kalian. Coba kalau kalian melihat ini pasti ingat dengan bakso sapi yang terkenal itu ya kan. Nyoki itu sama dengan bakso, kalau dia udah matang dia akan mengambang. Kalau udah mengambang tinggal kita saring. Setelah kita saring, kita pindahkan ke mangkok besar biar nanti gampang untuk campur dengan sausnya. Nyoki ini enak dimakan dengan apa aja dan bahkan dengan butter aja udah enak ya. Tapi berhubung kemarin kita habis bikin saus pesto, jadi kita makan nyokinya dengan saus pesto. Gini aja sih, paling nanti tinggal ditambahin parmesan aja setelah dipindahkan ke piring saji. So guys, segitu aja resep nyoki, homemade nyoki ala kita berdua, Luka and Nindi. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Ciao ciao.